Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita senantiasa berjumpa untuk menghadapkan dan mentawajuhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keadaan hari ini kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat, serta kepada kita sebagai umatnya hingga hari kiamat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai umatnya untuk melaksanakan ibadah saum. Tidak sedikit bagi orang-orang tertentu bahwa saum ini adalah sebagai sebuah beban, karena yang menjadi tolak ukurnya adalah rasa lapar, mengantuk, haus, dan hal-hal lain secara fisik itu akan menjadi pengganggu mereka. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum ini adalah sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 183 telah memberikan isyarat kepada kita dengan diawali huruf nida, ya ayyuha. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang kepada kita orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah saum. Orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang mukmin yang mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum ini. Alur cerita surah Al-Baqarah 183 begitu jelas. Allah mewajibkan saum ini kepada orang yang beriman. Karena orang beriman adalah orang yang sudah memiliki kesensitifan hati. Kesensitifan hatinya terukur dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hari kiamat. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu, yang akan melaksanakan ibadah saum tersebut. Orang yang beriman sudah memiliki keyakinan bahwa saum akan menghantarkan dirinya menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui saum ini. Orang yang beriman akan menghantarkan pribadinya melalui saum ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di antara indikator ketakwaan seseorang adalah bagaimana orang tersebut selalu menggantungkan diri, total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berprinsip dalam hidupnya, la ahadun arhamu bina min rabbina. Tidak ada yang paling mencintai kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kalau ukuran ketakwaan atau ukuran kemuliaan
Kerbau misalnya terukur dari seberapa banyak daging yang dimilikinya, sehingga kerbau itu menjadi mahal harganya. Ukuran sebuah benda menjadi mahal harganya karena memiliki kualitas yang berharga. Ukuran seekor binatang, burung misalkan, akan menjadi berharga karena suara. Sekarang bagaimana melihat tolak ukur kemuliaan, kehebatan manusia? Maka tolak ukur kehebatan manusia terukur dari sejauh mana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum menjadi pemantik orang mukmin untuk menjadi pribadi muttaqin. Prinsip hidup orang mukmin selalu di atas dasar sami'na wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum, maka saum adalah menjadi pelantara, menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sebuah peristiwa yang terjadi kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Dengan berlandaskan sami'na wa ata'na, tanpa banyak protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Nuh alaihi salam terselamatkan dari banjir yang sebegitu besar. Demikian pula ketika Nabiullah Musa alaihi salam saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan kekuatan yang luar biasa. Menurut logika, sesungguhnya yang akan mendapatkan kemenangan adalah Fir'aun. Namun kenyataannya adalah Nabiullah Musa alaihissalam, karena Nabiullah Musa selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kaum-kaumnya mengatakan, nahnu lamudrakun, kita akan kalah, maka Nabiullah Musa alaihissalam seraya mengatakan, kalla inna maya rabbi sayahdin. Jangan demikian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta kita dan akan memberikan jalan kepada kita. Demikian pun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berada di Gua Hira, maka Nabi selalu mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Inilah hakikat substansi dari puasa Ramadan. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk menggantungkan diri atas segala persoalan hidup yang diberikan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kultum ini menjadi bermanfaat bagi kita, dan selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.